Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini, yang tentunya kita selalu meluruskan niat kita dan memasang niat kita semata-mata untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan amal-amal saleh, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan apa yang kita amalkan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah di kesempatan subuh ini, apakah dengan salat subuh berjamaah yang baru saja kita lakukan, atau dan juga kemudian diikuti dengan duduk di majelis ilmu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa jadikan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana tema kita dalam kesempatan subuh ini tidak seperti biasanya, yaitu kajian tafsir. Mungkin kita akan angkat tema pada kesempatan subuh ini tentang adakah kesempatan berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal dunianya mereka, setelah mereka meninggal dunia. Jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh semua para hambanya. Maka begitupun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hak yang setiap kita wajib memberikan dan menunaikan untuknya. Seperti misalnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hak Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Apa haknya Bapak sekalian? Apa haknya Allah yang wajib para hamba menunaikannya? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana hal ini pernah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam Al-Quran begitu banyak. Allah mengatakan misalnya, yang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, contoh haknya Allah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, memerintahkan kita untuk menunaikan haknya. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi membonceng Mu'adz bin Jabal, yang pernah kita sebutkan hadis ini, ya.
Nabi SAW pernah suatu ketika membonceng Mu'adz bin Jabal di atas keledai yang dinamakan oleh Rasulullah dengan Ufair. Pernah dengar Pak ya? Keledainya Nabi namakan apa Pak? Ufair. Jadi boleh ini ya, memberi nama pada tunggangan kita, binatang-binatang kesayangan kita, boleh ya, diberi nama, kasih nama ya. Maka ketika itu Nabi SAW kata Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal ini. Apa pertanyaannya? Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Kata Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, tahukah engkau wahai Mu'adz, ya, apa haknya Allah atas para hambanya? Ya. Apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib ditunaikan oleh para hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Dan tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak para hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan Allah tunaikan? Maka Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah tentang hak Allah dan hak para hamba ini, Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian barulah Nabi SAW menjelaskan, menyebutkan kedua hak ini. Nabi mengatakan inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kata Nabi SAW, sesungguhnya haknya Allah atas para hamba itu, mereka wajib beribadah kepadanya, mereka wajib menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini berarti haknya Allah. Berarti haknya Allah ada berapa? Haknya Allah ada dua, ya, diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Berarti gak cukup orang itu beribadah kepada Allah lalu dikatakan telah menunaikan haknya Allah. Bahkan sama saja halnya orang yang hanya beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, lalu kemudian dia masih menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam ibadah kepadanya, berarti dia belum menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia tidak ibadah, ya. Berarti sampai kapan orang itu betul-betul dikatakan menunaikan hak Allah? Sampai dia beribadah kepada Allah, lalu dia tinggalkan semua bentuk ibadah yang diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini haknya Allah. Kemudian apa? Nabi menjelaskan haknya para hamba. Lalu apa haknya para hamba? Kata Nabi SAW, apabila menunaikan haknya Allah, maka Nabi SAW mengatakan bahwa haknya para hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan mengazab, menyiksa hambanya yang tidak pernah berbuat syirik kepadanya, Maka Mu'adz bin Jabal ketika mendengar jawaban dari Rasulullah ini begitu gembiranya. Mu'adz lalu katakan kepada Nabi SAW, afala ubashirun nas ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh aku mengabarkan berita gembira ini kepada orang-orang ya Rasulullah? Ya, berita gembira apa? Bahwa seorang hamba kalau dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia dijamin tidak akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Nabi ketika Mu'adz ingin mengabarkan berita gembira ini kepada orang-orang, Nabi mengatakan la tubashshirhum, jangan engkau beritakan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, mereka nanti akan bermudah-mudahan, ya, mereka nanti akan mengandalkan, bermalas-malasan dan mengandalkan amal ini. Wah, yang penting kan gak berbuat syirik, ya. Kalau berbuat maksiat sedikit mah gak apa-apa, ya kan gitu ya nanti ya. Apa maksud Nabi mengatakan fayattakilu ini?
Kalau nanti orang ini hanya ya mengamalkan ini saja, ya, mereka tahu dengan hal ini, mereka tahu bahwasanya orang itu tidak akan diazab oleh Allah dengan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka nanti orang akan bermalas-malasan untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah Azza wa Jalla. Kemudian para hamba itu juga punya hak atas hamba yang lainnya. Jadi atas Allah Azza wa Jalla. Apa hak para hamba yang wajib ditunaikan oleh para hamba lainnya? Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak akan menyebutkan semua hak para hamba atas hamba yang lainnya. Kita hanya ingin menyebutkan bahwa hak manusia atau hak pak hamba yang paling besar dan paling tinggi untuk kita tunaikan itu adalah haknya kedua orang tua kita. Hak yang paling besar, hak manusia yang paling besar yang wajib kita tunaikan setelah menunaikan haknya Allah. Setelah kita menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menunaikan hak kedua orang tua kita. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh Allah dalam surat yang tadi kita bacakan. Dalam surat An-Nisa 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu kemudian setelah itu Allah menyuruh kita menunaikan hak para hambanya. Lalu yang pertama yang disebutkan oleh Allah setelah menunaikan haknya, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan wajib atas kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ini haknya manusia setelah haknya Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama yang menyebutkan menempatkan berbakti kepada kedua orang tua satu tingkatan di bawah menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan betapa kedua orang tua kita memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Betapa mulianya kedua orang tua kita dan haknya yang wajib ditunaikan oleh semua para hamba itu. Sehingga Allah urutkan dalam posisi atau tingkatan yang kedua setelah menunaikan haknya Allah Azza wa Jalla. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menunaikan hak kedua orang tua kita, yaitu dengan kita berbakti kepada keduanya. Itu bukan tanpa alasan tentunya. Ya. Apa alasannya maksudnya? Maka di antara alasannya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dalam surat Luqman. Misalnya dalam surat Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita menunaikan hak kedua orang tua kita dengan kita berbakti kepada keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Di antara alasannya kata Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa Allah mewajibkan kita berbakti kepada orang tua kita, ya. Dan ini dari sisi ibu yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hamalathu ummuh, karena ibunya, kata Allah, ibunya telah mengandungnya, kata Allah Azza wa Jalla. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan yang lemah, yang susah dan bertambah kelemahan dan kesusahannya. Jadi ibu, seorang ibu itu bahwasannya, ya, mungkin kita semua sudah tahu itu ya, ibu kita, mungkin kita melihat dari istri kita, ya, istri kita, ya, bagaimana dulu mereka mengandung anak-anak kita. Maka begitulah orang tua kita dulu mengandung kita, ya, dengan begitu dalam keadaan yang sangat lemah, susah, ya.
berjuang. Lalu juga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fisalu fi amain. Dan bagaimana kedua orang tua kita dulu sampai menyapi kita setelah menyusul kita selama 2 tahun, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, tentunya sebelum itu ada fase melahirkan, setelah mengandung selama 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita yang begitu, ya, ibu kita ini mau berkorban segala-galanya demi, ya, anak yang dikandungnya, ya, biar mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dia harus mau makan ini dan makan itu, padahal dia gak suka barangkali apa yang akan dimakan. Aduh, makan ini nih biar sehat kandungan saya, padahal gak suka. Ya, Masya Allah, ya. Juga bagaimana ibu kita dulu saat melahirkan kita, ya, yang betul-betul ada sebagian orang, ya, mengatakan bahwasanya ibu ketika melahirkan itu betul-betul perjuangan yang begitu besar dan beratnya, bahkan bisa mempertaruhkan nyawanya. Bahwasanya ada orang ibu-ibu melahirkan kemudian meninggal dunia, ya. Betul-betul suatu yang berat bagi seorang ibu, ya. Belum kemudian setelah melahirkan, setelah pasca melahirkan, ya, menyusui, membesarkan, mendidik, Masya Allah, ya. Dan juga begitu pun dengan bapak kita. Betapa kedua orang tua kita ini, ya, orang yang paling terdepan, yang paling pertama, yang menginginkan kebahagiaan kita sebagai anaknya. Kalau ada orang yang lebih menginginkan kebahagiaan terhadap seseorang itu, maka semuanya adalah orang tuanya. Orang yang bahkan dia mau mengorbankan segala-galanya, hatta mempertaruhkan nyawanya demi kebahagiaan, demi menghilangkan penderitaan anak-anaknya. Masya Allah, ini orang tua, ya. Sehingga dengan alasan inilah Allah menyuruh kita berbakti kepada keduanya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun orang tua kita orang tua yang Allah takdirkan zalim terhadap anak-anaknya. Kan ada bahwasanya, ya, para orang tua yang zalim kepada keluarganya, kepada anak istrinya, menelantarkannya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan pendidikan, ya. Bagaimana seorang anak bersikap dengan orang tua yang melakukan kezaliman kepadanya, ya. Bahkan jangankan itu Bapak sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan andaikan ada orang tua yang betul-betul melakukan kezaliman yang banyak, bahkan kezaliman yang paling besar yang itu dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia lakukan juga kepada anak-anaknya. Apa kezaliman yang paling besar? Misalnya berbuat syirik kepada Allah. Andaikan ada orang tua yang berbuat syirik kepada Allah, ya, tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman seorang hamba dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar, kata Allah Azza wa Jalla. Kejahatan yang paling besar di antara kejahatan-kejahatan, kezaliman yang lain. Sudah seperti itu, Bu. Ya, sudah seperti itu orang tua kita melakukan kezaliman yang besar lalu menyuruh anak-anaknya untuk berbuat zalim yang serupa dengannya. Ya. Ditaati apa tidak, Bu? Apakah wajib orang tua ini tetap diberikan bakti kita kepadanya? Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Luqman ayat 15 tentang orang tua yang zalim, orang tua yang berbuat syirik kepada Allah dan bahkan menyuruh anak-anaknya melakukan kesyirikan kepada Allah, melakukan kejahatan, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apakah tetap kita berbakti kepadanya? Sebutkan oleh Allah. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, wa in jahadaka,
Dan jikalau kedua orang tua itu, kata Allah, kedua orang tuamu memaksamu, kata Allah, ala an tusyrika bi, untuk engkau menyekutukan aku. Ya. Jadi kalau andaikan, kata Allah Azza wa Jalla, kedua orang tuamu menyuruhmu, kata Allah, memaksamu, menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, janganlah engkau mentaati keduanya. Dalam hal ini tidak boleh taati. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah engkau pergauli keduanya, kata Allah Azza wa Jalla, dengan cara-cara yang mulia, kata Allah, dengan cara-cara yang baik, kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, lihat Bapak sekalian, Allah tetap mewajibkan, menyuruh seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk berbuat baik kepada orang tuanya, bersikap baik, memperlakukannya dengan cara yang terbaik, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Bahkan menyuruh anak-anaknya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam maksiatnya tidak ditaati. Ya, jangan sampai nanti, kenapa kok Mas ikut ke gereja sama orang tuanya? Kan berbakti pada orang tua, nganterin gitu ya. Gimana Pak ini? Tadi kan disebutkan oleh Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala memang mewajibkan kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, sekalipun mereka berbeda agama dengan kita, mereka berbeda akidah dengan kita, bahkan mereka bermaksiat, melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam perintah yang mengandung maksiat kepada Allah, kita nggak taati. Ya. Kita tidak boleh mentaati. Tapi dalam hal-hal lainnya yang itu bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mentaati dan berbuat baik kepadanya. Ya. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis, ya, Asma binti Abi Bakar. Asma ini siapa Pak? Saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Asma ini menemui Nabi SAW. Dia kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat alayya wa hiya raghibah, afa asilu ummi. Qala Nabi SAW, sili ummak, rawahu Muslim. Di mana Asma ini pernah datang kepada Rasulullah. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ibuku mendatangiku ya Rasulullah. Ini ibunya Asma waktu itu masih dalam keadaan apa? Musyrik. Ya. Ibu Asma ini istrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ini saat itu masih dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, masih dalam keadaan kafir, musyrik. Sehingga ini ditanya oleh Asma bintu Abu Bakar, ya, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini ibuku yang musyrik ini, dia mendatangiku dan sangat berkeinginan untuk tetap menyambung hubungan denganku ya Rasulullah. Apakah aku boleh menyambung hubunganku dengan? Apakah aku boleh menyambung hubungan silaturahimku dengan ibuku yang musyrik ini? Yang ditanya oleh Asma kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sili ummak. Engkau sambung. Iya, kata Nabi. Ya, engkau boleh tetap menyambung hubungan silaturahimmu dengan ibumu, kata Nabi SAW. Ya, sambunglah hubungan itu dengannya, kata Nabi SAW. Masya Allah, lihat Rasulullah. Ya, ini ada Asma, orang tuanya masih musyrik. Ya, yang orang tuanya, ibunya masih ingin menyambung hubungan dengannya. Lalu dia tanya, apakah aku juga masih boleh ya Rasulullah? Bolehkah aku menyambung hubungan dengan ibuku yang musyrik ini? Sambunglah, kata Nabi SAW. Masya Allah. Jangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbakti kepada orang tua atau berbuat baik, cakupannya apa bos? Baik berupa ucapan, ya. Baik berupa ucapan, perbuatan, ucapan yang mulia, ya. Ucapan yang lemah lembut, ya. Ini adalah bagian dari berbakti pada orang tua, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa qul lahuma qawlan karimah, dan katakanlah dan berbicaralah kepada kedua orang tuamu, kata Allah, qawlan karimah, dengan ucapan yang mulia. Apa ucapan mulia? Ucapan yang lemah lembut, yang baik, yang menyenangkan, membahagiakan orang tua kita, jamaah. Itu
Ya ada anak apalagi anak sekarang Pak ya, sama orang tua ya Allah. Ya banyak yang kasar, keras ngomong dengan ibunya, dengan bapaknya, Masya Allah. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan para anak itu dalam rangka berbaktinya kepada orang tuanya itu, diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang menyenangkan kedua orang tuanya. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang mengucapkan ucapan yang tidak baik. Ya, seperti misalnya Allah pada ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam surat Al-Isra tadi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya saat diperintahkan ya, kan ada kok ya, para anak itu kalau disuruh oleh orang tuanya nggak suka, disuruh oleh orang tuanya ibu, ya mungkin yang macam-macamnya nggak diungkapin tuh ya, ya mungkin cuman ahnya, tapi dalam hatinya nyuruh melulu nih mak nih gitu saja gitu ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melarang, mengharamkan seorang anak saat diperintah oleh orang tuanya. Ya walaupun nanti tetap jalan juga tuh ya. Jalan juga dengan perintah orang tuanya. Ke warung juga disuruh. Nah, ya tolong belikan garam ke warung sebelah. Tapi jalan tuh ya. Ya. Itu gugur kebaikannya. Bahkan saat itu dia berdosa ketika mengucapkan saja dosa. Ya, itu adalah kedurhakaan. Bagaimana dia mengatakan lebih dari itu pada orang tuanya dengan sesuatu yang menyakitkan, menyinggung perasaan orang tuanya, Masya Allah. Malas setelah itu Allah mengatakan wala tanharhuma. Janganlah kamu membentak keduanya, Masya Allah. Membentak, ada para anak membentak orang tuanya, Masya Allah. Ya, padahal dia tidak memberikan apa-apa sama orang tuanya. Ya, maka Allah kemudian mengatakan faqul lahuma qawlan wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah ucapan yang baik, yang lemah lembut, yang mulia kepada kedua orang tua. Jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian berbakti kepada orang tua kita dengan perbuatan kita tadi, ya, dengan sikap-sikap kita yang menyenangkannya, membahagiakannya. Kalau kita diperintahkan membahagiakan siapapun seorang mukmin, menyenangkan hatinya. Bahkan Rasulullah memasukkan dalam kategori amal yang lebih dicintai oleh Allah. Apa amal yang lebih dicintai oleh Allah? Rasulullah pernah menyebutkan adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang mukmin. Ya. Kata Nabi SAW, membuat bahagia seorang mukmin itu adalah di antara amal yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau itu kepada orang tua kita? Tentunya orang tua kita yang mukmin, mereka lebih berhak, lebih utama untuk kita bahagiakan dari yang lainnya. Ya. Kalau ini Nabi menyuruh kita membahagiakan seorang mukmin dan merupakan perbuatan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kedua orang tua yang mukmin jauh lebih utama untuk kita memberikan kebahagiaan untuknya. Jangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW ada ketika itu seorang dari Bani Salamah. Ya. Suatu ketika para sahabat sedang duduk bersama Nabi, maka datanglah seorang dari Bani Salamah mendatangi Nabi SAW, hendak bertanya apakah masih ada kesempatan untuk para anak berbakti kepada orang tuanya saat mereka meninggal dunia. Ya. Ini jamaah. Ternyata Bapak sekalian, berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya Allah wajibkan kepada kita saat mereka masih hidup di dunia. Bahkan berbakti itu terus berlanjut, diperintahkan, disyariatkan hatta kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh orang yang pernah datang kepada Nabi SAW dari Bani Salamah, bertanya akan hal ini. Ternyata pernah ditanyakan sama Nabi bahwa ternyata hal ini pernah ditanyakan oleh Nabi
Dan ini menjawab keresahan dan kesedihan para anak yang merasa dulu ketika orang tuanya masih hidup dia telah menyia-nyiakan ya dari berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan gitu bahwa banyak mungkin kita yang saat ini orang tuanya telah meninggal dunia baru menyesal, ya Allah dulu waktu orang tua saya masih hidup saya kurang berbakti kepadanya. Bahkan yang ada banyak kedurhakaan yang saya lakukan kepada orang tua saya, Masya Allah. Itu. Tapi tentunya tidak pada para sahabat tentunya Bapak sekalian. Tentunya kita berhusnudzon para sahabat ini tidak seperti kita mungkin yang bertanya, ya Rasulullah apakah masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua ketika mereka telah meninggal dunia. Itu bukan seperti kita yang menyesal karena semasa hidupnya kita belum berbuat yang maksimal. Gitu Pak ya. Tapi para sahabat ini merasa kehilangan kedua orang tua itu yang mereka telah maksimal berbakti kepada orang tuanya. Lalu ketika meninggal dunia mereka seakan-akan tidak bisa lagi berbuat itu. Ya. Ini kemudian datang seorang Bani Salamah kepada Nabi SAW. Di mana orang ini bertanya kepada Nabi SAW, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan yang tersisa ya Rasulullah untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia ini ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah Bapak sekalian? Ya, ini kita yang pastinya bahwa kedua orang tuanya telah tidak ada semuanya. Ya, ada yang masih lengkap, ada gak Pak? Ada ya? Ya, alhamdulillah kalau ada. Ya. Mungkin banyak di antara orang tua hari ini yang menyesal yang orang tuanya telah meninggal dunia. Apakah ada kesempatan untuk masih bisa berbakti kepada keduanya sekalipun mereka telah meninggal dunia? Ini ditanya oleh sahabat ini. Maka Nabi SAW menjawab, na'am, iya, masih ada, kata Nabi. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kabar gembira tentunya. Kabar gembira buat para anak yang merasa semasa hidup kedua orang tuanya dia belum maksimal berbuat baik kepada keduanya, atau dia mungkin banyak melakukan kedurhakaan kepada keduanya. Maka Nabi mengatakan, iya, masih ada kesempatan untuk para anak berbakti kepada orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Maka Nabi menyebutkan caranya. Ya. Nabi SAW menyebutkan apa itu? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua saat mereka telah meninggal dunia? Nabi mengatakan yang pertama, as-salatu alaihima. Ya, mendoakan keduanya, kata Nabi SAW. Dengan anak itu dia banyak mendoakan kebaikan buat orang tuanya yang telah meninggal dunia ini. Masya Allah. Ya. Jangan sampai kita lupa menyelipkan mendoakan kedua orang tua kita, terlebih lagi ketika mereka telah meninggal dunia. Ya. Bukankah di antara amal besar para anak yang sangat bermanfaat, mendatangkan manfaat yang besar buat para orang tuanya yang telah meninggal dunia adalah doanya. Sehingga kata para ulama, amal soleh yang terbaik yang bermanfaat buat para orang tua ya, yang telah meninggal dunia adalah doa anaknya yang soleh ya. Bukan amal-amal lain kata para ulama. Karena itu disebutkan langsung oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nabi menyebutkan amalnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Kata Nabi SAW dalam hadis rawahu Muslim ini, Nabi mengatakan kalau manusia meninggal dunia maka terputus amalnya. Terputus amalnya itu bagaimana Bapak? Ya, dia tidak lagi punya kesempatan beramal soleh, sehingga tidak ada lagi pahala yang Allah datangkan berikan karena tidak beramal soleh. Gimana mau dia dikasih pahala orang yang telah meninggal dunia sementara mereka telah di stop dari beramal soleh? Kan nggak ada Bapak sekalian orang meninggal dunia masih sholat tahajud, ya, masih keliaran bersedekah, kan nggak ada, ya Pak ya. Udah selesai berarti amal. Amal itu semasa kita di dunia. Amal itu semasa kita hidup di dunia. Ketika orang itu meninggal dunia maka selesai amalnya.
terputus dari amalnya. Tidak ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak lagi beramal. Kecuali apa kata Nabi? Kecuali 3 perkara. Lalu Nabi menyebutkan ketiga perkara ini. Ya, ketiga perkara, ketiga amal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala alirkan pahala kepada orang tersebut sekalipun telah meninggal dunia, seakan-akan dia masih beramal soleh. Ya, seakan-akan masih beramal soleh. Karena apa? Karena pahalanya tetap selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengalir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Pertama apa kata Nabi? Shadaqatin jariyah, sedekah jari. Apa yang sedekah jari, Bapak? Apa yang disebut dengan istilah wakaf? Memberhentikan harta kita di jalan Allah. Ya. Memberhentikan harta kita di jalan Allah. Yang kita serahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Contohnya membangun masjid. Ya. Apa sumbangan-sumbangan yang dinikmati, yang bermanfaat buat kaum muslimin dalam jangka waktu yang panjang. Bangun masjid. Masjid ini bertahun-tahun. Ya, selama masjid ini berdiri bertahun-tahun ada, kemudian digunakan buat sholat, digunakan buat pengajian, digunakan buat mendidik anak-anak yang soleh di dalamnya, ya, untuk berzikir kepada Allah, baca Quran dan seterusnya. Ya, selama masjid itu berdiri dan dilakukan di dalamnya kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu orang yang menyumbangnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dialirkan pahala sekalipun telah meninggal dunia. Masya Allah. Masya Allah, nikmati Pak ya. Seakan-akan dia masih beramal terus dikasih pahala oleh Allah. Di saat amal-amal yang lainnya yang tidak dilakukannya sudah berhenti pahalanya. Orang yang sholat pahalanya sudah berhenti. Karena sholatnya pada masa hidupnya saja. Dia nggak sholat lagi setelah itu. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau ada seseorang ketika hidupnya di dunia dia ajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus ilmu syar'i. Gara-gara dia, ya, fulan bisa baca Quran. Gara-gara si fulan ini temannya kemudian sholat istiqomah, sholatnya sampai akhir hidupnya. Ya. Maka ilmu-ilmu yang bermanfaat, orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang dengannya menjadi sebab hidayah ke orang-orang. Orang-orang banyak mendapat hidayah dengan sebab ilmunya misalnya. Maka ilmu ini akan dihadirkan pahala yang terus-menerus oleh Allah kepada pemiliknya walaupun telah meninggal dunia. Ya, seperti misalnya kitab-kitabnya para ulama. Seperti para ulama menulis kitab-kitab yang dibaca, yang dikaji, yang dipelajari sebab hidayah. Ya. Berapa banyak itu pahala yang dialirkan sampai sekalipun dia telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga Nabi SAW menyebutkan awaladin salih yada'ulah. Kemudian yang ketiga kata Nabi, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nabi menyebutkan amalnya. Sehingga kata para ulama, ya, kalau tadi yang bermanfaat kepada orang yang meninggal dunia sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nabi menyebutkan amalnya secara khusus. Sehingga kata para ulama, ya, amal apa yang sangat bermanfaat untuk kedua orang tua kita yang meninggal dunia? Doa kita, bukan doa orang lain. Ya. Yang banyak orang hari ini, ya kalau meninggal dia undang orang sebanyak-banyaknya. Padahal yang paling utama doa siapa? Doanya anaknya. Doanya kata Nabi jelas, dia da'ulah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi soleh syaratnya apa ya? Syaratnya apa? Soleh. Karena umumnya juga kalau anak itu nggak soleh, nggak doain orang tuanya masalahnya, Pak. Ya, lupa sama orang tua. Ya. Dan kalaupun kemudian dia doakan, ya bisa jadi terhalang doanya dengan kemaksiatannya, dengan perbuatan haram yang dilakukan. Bukankah perbuatan haram itu menghalangi, ya, diijabahnya doa? Ya, sebagaimana Nabi pernah menceritakan kisah tentang orang-orang yang telah memenuhi syarat diterimanya doa. Lalu kemudian doanya tidak diterima, tidak diijabah oleh Allah. Sebab apa? Sebab melakukan perbuatan maksiat. Sebab melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Bagaimana doanya mau didengar, mau diijabah oleh Allah sementara dia melakukan perbuatan yang haram. Ya? Jawab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan yang kedua, mendoakan orang tua kita.
Misalnya, ya Allah, angkat derajat orang tuaku ya Allah. Jauhkan dia dari siksa-Mu ya Allah. Berilah dia nikmat di kuburnya ya Allah. Rahmati kedua orang tuaku yang telah dikubur ya Allah. Itu doa. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan di antara bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, Nabi mengatakan wal istighfaru lahum, dengan beristighfar untuk keduanya. Dengan kita sebagai seorang anak banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kedua orang tua kita biar diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jamaah, Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pernah menyebutkan istighfar seorang anak yang begitu besar manfaatnya buat kedua orang tuanya. Bukan hanya dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa orang tuanya yang dia beristighfar untuk keduanya, tapi juga menjadi sebab ditinggikan derajat orang tuanya di surga. Ya. Apa? Istighfar kita sebagai anak yang kita berikan untuk orang tua kita, itu bukan hanya sebagai sebab dengannya Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, tapi juga apa kata Nabi SAW, sebab para orang tua itu diangkat derajatnya, kemuliaannya di surga oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih, Nabi mengatakan, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah. Qala ay anna li hadha. Qila bistighfari waladika lak. Kata Nabi SAW, betul-betul para orang tua nantinya, seseorang itu kata Nabi SAW betul-betul akan diangkat derajatnya di surga, kata Nabi SAW. Lalu kemudian dia bertanya terheran-heran, ya, anna li hadha, dari mana aku bisa mendapatkan ini? Jadi nanti ada orang di surga itu Pak, dia heran, ya, dia ditinggikan derajatnya oleh Allah yang dia merasa dia belum beramal sehingga pantas mendapatkan balasan itu. Ya nanti bisa jadi ya banyak orang nanti, mungkin kita di antara kita nantinya, ya ada orang-orang yang kok mendapatkan derajat yang tinggi padahal dia merasa dia tidak banyak beramal di dunia, gitu Pak ya. Nanti ada orang-orang itu dikejutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pencapaian-pencapaian yang dia tidak mencapainya. Ya. Seperti apa? Seperti orang-orang yang para orang tua yang diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya di surga oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dia bertanya, kok saya bisa mendapatkan ini? Dari mana ini? Apa kata Nabi SAW? Bistighfari waladika. Ini karena sebab anakmu banyak beristighfar untukmu, kata Nabi SAW. Ya, nanti dikatakan kepada orang tua ini yang bertanya tadi. Jamarti Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi menyebutkan wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dengan menunaikan wasiat-wasiat keduanya semasa hidupnya. Bapak sekalian, ya, dengan menunaikan janji-janjinya, wasiat-wasiatnya yang pernah dulu dia lakukan ketika semasa hidupnya dan belum ditunaikan. Misalnya orang tuanya dulu ingin misalnya, nah saya tuh pengen ke rumah guru saya dulu. Ya guru saya tuh baik banget sama saya. Nggak kesampaian, meninggal dunia misalnya Pak ya. Akhirnya kita ingat, oh iya dulu bapak saya tuh dulu waktu hidup pengen ke rumah gurunya. Ya, dia pengen mengasih suatu hadiah. Ya. Tapi bapak saya sepertinya belum kesampaian untuk mendatangi guru. Lalu kita datangi. Itu adalah apa? Itu juga sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ya. Kemudian yang lainnya apa kata Nabi SAW? Wasilatur rahim allati la tusal illa bihim. Kemudian menyambung tali silaturahim yang punya kaitan dengan kedua orang tua kita. Siapa misalnya? Ya, Pak om kita, bapaknya, apa kakaknya bapak kita, adiknya ibu kita kah? Ya. Yang semua punya hubungan dengan kedua orang tua kita secara hubungan tali silaturahim ini, maka bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia dengan menyambungnya. Kita datangi tante kita, adik ibu kita misalnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang lainnya kata Nabi SAW, wa ikramu sadiqihim, dengan engkau memuliakan teman-teman dekat kedua orang tua kita. Masya Allah. Ternyata bahwa sekalian ada yang mungkin kita, kalau tadi
menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan dengan kedua orang tua kita semua tahu mungkin. Tapi ada hal yang ternyata ya mungkin banyak orang tidak mengetahui, berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya itu dengan berbuat baik, menyambung hubungan dengan teman-teman dekatnya. Masya Allah. Ya. Ternyata hal ini pernah diamalkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab pernah mencontohkan perbuatan ini. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab tadi, Abdullah bin Umar ini. Ya. Annahu fi tariqi Makkah. Annahu kana fi tariqi Makkah raqiban ala himar yatarawwa alayhi idza malla ruqub ar-rahilah famarra bihi a'rabi. Satu ketika ya, Abdullah bin Umar ini ya sedang mengendarai mengendarai keledai yang dia bersantai-santai di jalan di sebuah kota Makkah. Ya, santai. Ini dia orang Arab itu kalau jalan yang nggak terlalu jauh pakai keledai, ya, pakai tunggangannya keledai santai-santai. Kan? Kalau Abdullah bin Umar bosan untuk menunggangi ontaknya, ya, menunggangi ontaknya kalau bosan dipakai keledai, di kendaraannya banyak berarti ya. Kemudian apa? Maka saat Abdullah bin Umar sedang mengendarai keledainya di jalan di kota Makkah ini, maka ada orang Badui yang melewatinya. Ada lewat orang Badui. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Umar bertanya kepada si Badui ini, "Alasta ibn fulan ibni fulan?" Apakah kamu anak si fulan? Kata orang Badui ini, "Iya, saya anaknya si fulan." Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Fa'atahu al-himara wa qala khudh hadha. Lalu Abdullah bin Umar segera memberi keledai. Maka dihadiahkanlah si Badui ini keledainya oleh Abdullah bin Umar. Masya Allah ya, kalau kita sekarang mungkin mobil gitu ya, antum ketemu orang kasih mobil gitu ya. Ini langsung dihadiahkan oleh Abdullah bin Umar ya, keledainya, kendaraannya, lalu dia katakan khudh hadha ya, irkab hadha, engkau tunggangi, engkau pakai ini keledai ini ya, untukmu, kata Abdul Umar. Lalu setelah itu apa? Wa'atahu al-imamah. Kemudian kembali orang ini dihadiahkan oleh Abdullah bin Umar sorbannya, sorban yang biasa dikenakan di kepala Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah Umar biasa kenain sorban di kepala. Lalu dia katakan kepada Badui ini, ya, ushdud biha ra'sak. Kamu pakai, wahai Badui, ya, engkau pakai sorbanku ini di kepalamu. Dihadiahkan lagi sama Abdullah bin Umar. Maka kemudian para sahabat ya, para sahabat Abdullah bin Umar ini, sahabat teman-temannya Abdullah bin Umar, ketika melihat Abdullah bin Umar melakukan hal ini, ya, kemudian datang kepada Abdullah bin Umar mengatakan, Ghafarallahu lak, Ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampuni dosamu wahai Abdullah bin Umar. Engkau telah hadiahkan si Badu ini keledai yang kau biasa menggunakannya untuk bersantai-santai, dan kau berikan hadiah berupa sorban yang kau biasa menggunakannya wahai Abdullah bin Umar. Semoga Allah mengampuni dosa. Apa kata Abdullah bin Umar, Bapak? Apa yang dikatakan Abdullah bin Umar kepada teman-temannya yang mendoakan agar Allah mengampuni dosa dengan hadiah yang diberikan kepada si Badu ini? Kata Abdullah bin Umar, ya, inna hadza kana sadiqan li Umar. Sesungguhnya Badui ini, si Badui ini, dia dulu adalah teman baik bapakku. Dia teman baik Umar bin Khattab, teman baik bapakku, kata Abdullah bin Umar. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku betul-betul pernah mendengar Rasulullah bersabda. Ya, apa sabda Rasulullah yang didengar oleh Abdullah bin Umar? Inna abarral birri silatur rajul ahla wuddi abi, rawah Muslim. Kata Abdullah bin Umar, ya, apa sih alasan Abdullah bin Umar menghadiahkan begitu besar hadiah itu kepada orang tersebut yang ternyata siapa? Ternyata dia adalah teman baiknya bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Ya. Lalu apa alasannya? Ya, apa dalil? Nah, ini ya, beramal dengan dalil ini ya. Abdullah bin Umar kemudian menyebutkan dalilnya. Apa dalil yang mendorong, yang menyemangatinya memberikan hadiah yang begitu besarnya kepada teman dekat bapaknya ini? Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda.
Sungguhnya aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, ya, sesungguhnya bakti yang terbaik, berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia yang terbaik kata Rasulullah SAW, apa itu? Menyambung hubungan dengan teman-teman dekatnya, dengan teman-teman dekat orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ya. Itu Bapak sekalian. Berarti ternyata masih ada kesempatan untuk para anak berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Yang di antara tadi apa? Berbuat baik, menyambung hubungan dengan keluarga, teman-teman dekat yang kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berbakti kepada orang tua kita, kita tahu bahwasanya dia adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal ini pernah disebutkan oleh Nabi, amal yang lebih besar dari berjihad yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana dalilnya? Disebutkan dalam hadis sahih, ya. Dalam riwayat Imam Muslim hadis ini ada seorang sahabat yang datang juga kepada Rasulullah. Ya. Sahabat ini datang dalam rangka bersungguh-sungguh ingin berjihad. Dia ingin mendaftarkan diri berjihad ya Allah. Lalu dia katakan kepada Nabi SAW, "Ubayi'uka 'alal hijrah wal jihad. Abtagil ajra min Allah." Ya Rasulullah, aku ingin membaiat. Aku baiat engkau ya Rasulullah untuk melaksanakan hijrah dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang semata-mata aku ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa alasan dia ingin berjihad? Saya betul-betul ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi nggak langsung membolehkan dia jihad. Nabi tanya dulu. Ya. Nabi tanya kepada orang ini, fahal min walidaika ahadun hayy? Apakah engkau ini, kata Nabi, kamu masih memiliki orang tua atau salah satu di antara keduanya? Apakah engkau masih ada satu dari dua orang tuamu, dari ibu bapakmu yang masih hidup? Kata Nabi SAW kepadanya. Orang ini mengatakan apa? Na'am. Bal kilahuma. Ada ya Rasul, iya. Ya. Bahkan keduanya masih hidup ya Rasulullah. Keduanya masih hidup ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? Ya. Nabi kemudian mengatakan kepada orang ini, ya, fatabtagil ajra minallah. Apakah betul engkau ingin mengharapkan pahala dari Allah? Apakah engkau betul ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Orang ini mengatakan, iya, saya betul. Saya ingin mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka apa kata Nabi? Farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Kata Nabi SAW, sekarang engkau pulang, engkau kembali kepada kedua orang tuamu dan perbaguslah perlakuanmu kepada keduanya. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain ini saat sahabat ingin berangkat jihad, orang tuanya nangis langsung. Ya, kan wajar tuh ya. Dia bayangannya ini anak saya bakal mati ini misalnya gitu ya. Ini mau berjihad, yang dipertaruhkan bukan hanya harta, nyawa, ini melayang nih nyawa ini. Maka ada seorang sahabat yang ketika akan berperang berjihad dan Allah akan berangkat, orang tuanya nangis. Lalu diketahui oleh Rasulullah SAW. Lalu dilihat oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ya, pulanglah engkau ke orang tuamu, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Masya Allah. Apa kata Nabi? Pulanglah engkau, disuruh balik sama Nabi. Ya, disuruh balik. Ya, dilarang berjihad oleh Nabi SAW, disuruh pulang menemui kedua orang tuanya. Kata Nabi, buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Masya Allah. Masya Allah jamaah. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya. Mudah-mudahan yang terakhir, keutamaan berbakti pada orang tua kita. Keutamaan yang semua kita menginginkannya. Yang semua kita pasti kalau mengetahui ingin mendapatkan keutamaan itu. Ya. Apa itu? Kata Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, man sarrahu ayyumidda lahu fi umri wa yuwassi'a lahu fi rizqi wa yadfa'a anhu maytat as-su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang senang, yang suka umurnya dipanjangkan. Ada yang gak pengen dipanjangkan umurnya? Ya, saya pendek aja lah, meninggal besok juga gak apa-apa. Gak ada kayak gitu. Semua kita ingin panjang umurnya.
Ya. Yang kedua kata Nabi, dan barang siapa yang senang, yang ingin rizkinya diluaskan, dilapangkan. Ada yang pengen, saya rizkinya sempit, nggak apa-apa lah. Rizkinya sedikit, nggak ada. Kita pengen rizkinya selalu berdoa pada Allah, dilapangkan rizki. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa yadfa'anhu maitatas su'. Dan barang siapa yang senang dihindarkan dari kematian yang buruk. Kematian buruk itu bukan ketabrak, bukan jatuh dalam sakit. Mati yang buruk itu mati dalam keadaan kufur. Apa kalau kita tanya kematian yang buruk itu apa? Su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Penutup yang buruk dalam hidup. Yang lawannya apa? Lawannya apa? Husnul khotimah. Ya, penutup yang baik. Ya. Itu apa namanya? Maitatas su' atau su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan buruk itu bukan meninggal dibunuh, bukan meninggal ketabrak sampai berantakan organ-organ tubuhnya, tidak. Ya, sesungguhnya kematian yang buruk itu mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, meninggal dalam keadaan kufur, berbuat syirik kepada Allah. Itulah na'udzubillah. Gimana caranya, Pak? Biar kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, meninggal dalam keadaan sholat. Karena dia Pak ya, orang meninggal lagi sholat, ya Allah indah banget Pak ya, Masya Allah. Meninggal lagi baca Quran, meninggal ketika sholat tahajud, Masya Allah. Meninggal ketika berbakti kepada orang tua, lagi nuntun orang tuanya, lagi gendong orang tuanya. Meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah ya. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin dijauhkan dari kematian yang buruk atau diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, apa kata Nabi? Falyattaqillah. Apa resepnya? Hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua apa? Hendaklah dia menyambung silaturahimnya ya dengan orang-orang yang punya hubungan rahim dengannya. Maka kata para ulama, orang kedua orang tua kita adalah orang yang paling wajib untuk kita sambung silaturahim. Ya. Jadi ya, ini menunjukkan apa? Ya. Tapi Nabi mengatakan resep untuk kita mendapatkan ketiga keutamaan tadi: dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Itu syaratnya kata Nabi, hendaklah kita menyambung tali silaturahim. Maka ketahuilah Bapak sekalian, ya, manusia yang paling berhak, yang paling besar untuk kita menyambung tali silaturahim kita adalah kedua orang tua kita, bukan yang lain sebelum yang lainnya. Ya, makanya jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita berbakti. Bahkan sebab yang paling besar ini, yang terakhir ya, sebelum ya, yang paling terakhir, ya, sebab yang paling besar, ya, keutamaan yang paling besar atas berbakti kepada orang tua, sebab terbesar dan yang paling mudah memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Bahkan dia pintu yang paling memudahkan kita masuk. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan orang yang paling celaka, orang yang paling merugi, yang paling celaka dalam hidupnya adalah orang yang kedua orang tuanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Orang yang pernah membersamai kedua orang tuanya lalu tidak menyebabkan dia masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang terakhir Nabi mengatakan, raghima anfuh, raghima anfuh, raghima anfuh. Qala man ya Rasulullah? Qila man ya Rasulullah? Ketika itu Nabi di dekat para sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan raghima anfuh. Apa artinya Pak? Sungguh celaka orang ini, sungguh celaka dan merugi orang itu, kata Nabi SAW. Kembali Nabi berulang-ulang sebanyak 3 kali mengatakan itu, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, man ya Rasulullah? Siapa orang itu wahai Rasul? Siapa orang yang engkau berulang-ulang mengatakan dia adalah orang yang binasa, yang sangat merugi? Apa kata Nabi? Man adraka walidayh, man adraka walidayh indal kibar, kila ahadihima au kilahima thumma lam yadkhulil jannah. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, orang yang sangat celaka, yang sangat merugi, kata Nabi SAW, ya, siapa itu?
orang yang mendapati kedua orang tuanya semasa hidupnya, bahkan sampai usianya lanjut, kata Nabi SAW, baik satu atau keduanya, kata Nabi, namun tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah SWT. Masya Allah. Berarti apa nih Pak? Berarti orang tua kita itu sebab terbesar yang paling mudah menyebabkan kita masuk surga. Di saat kita repot-repot cari apa ya amal yang bisa masuk surga gitu Pak ya. Kan kita banyak ya, di hari-hari kita berupaya bagaimana apa ya, amal soleh apa yang buat saya masuk surga. Kita cari, kita upayakan, bahkan berusaha supaya harus keluar, harus nyumbang ya. Padahal ada sebab surga yang paling mudah dan itu bersamanya. Itu ada di dekatnya. Ya Allah pergi haji jauh-jauh untuk apa tuh? Biar masuk surga. Kan gitu Pak. Kan surga kata Nabi, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ada orang mau ngorbanin waktunya, hartanya, pergi jauh-jauh ke Mekah untuk berhaji demi surga. Padahal ada surganya yang dekat. Padahal ada sebab surganya yang begitu mudah. Siapa itu bersamanya? Selalu orang tuanya, Masya Allah. Dia sia-siakan. Ya, jangan jauh soal ini yang bisa saya sampaikan sebentar ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita. Mungkin ada pertanyaan bagus sekali seperti itu. Silakan Pak. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya, itu saja ya. Ya, silakan. Iya, sama. Iya. Belum masuk Islam. Masih kecil sekali ya, belum 2 tahun ibu saya sudah meninggal. Saya dengar informasi bahwa tidak tahu apakah bunda ini belum masuk Islam atau belum, karena susah saya mencari informasi itu pada siapa. Saudara-saudara saya meninggal itu mereka juga tidak tahu. Jadi doa, apakah saya boleh mendoakan beliau, doa apa yang bisa sampaikan? Karena saya yang dengar penjelasan tadi sangat sedih dan terharu. Bagaimana saya mendoakan bunda saya? Dan kedua, apakah orang tua yang sudah meninggal itu boleh kita bersedekah atas nama beliau? Dan ketiga, bolehkah untuk orang tua yang sudah meninggal itu kita kurban? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, jangan ya Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kalau orang tua kita ini orang tua kita yang berbeda agama, ya, atau yang kemudian meninggal dunia, gitu ya. Ya, atau yang kedua adalah kita tidak tahu, ya tidak tahu ya Bu ya, tidak tahu apakah dia telah masuk Islam atau belum ya. Tapi yang infonya tidak tahu, infonya tidak tahu, info sejelas-jelasnya bahwasanya orang tua kita sudah Muslim atau belum, tidak tahu ya. Nah, tapi memang asalnya Muslim atau tidak? Ya, jadi intinya begini, kalau memang kita mendapatkan orang tua kita yang kita pastikan mereka bukan seorang Muslim, ya, bukan bukan Muslim, bukan beragama Islam, bolehkah kita mendoakan kedua orang tua kita ya yang meninggal dunia, telah meninggal dunia ini, yang kita pastikan dia bukan seorang Muslim? Maka jawaban tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan itu pernah dilakukan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW pernah meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta ampunan untuk kedua orang tuanya yang musyrik. Orang tua Nabi musyrik, ya, orang tua Nabi bukan Muslim, ya, bukan ahlu tauhid. Ya, sehingga apa? Sehingga Nabi SAW ketika meminta izin kepada Allah untuk
memintakan ampun kepada Allah maka dilarang. Ya, sampai turun ayat. Ya, turun ayat maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, turun ayat. Kata Allah, tidak selayaknya, tidak pantas dan tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah, ya, untuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa kata Allah? Ya, ketika Nabi minta izin untuk mendoakan orang tuanya, ya, maka turun ayat, ya, tidak layak, tidak pantas, dilarang maksudnya, ini menunjukkan larang. Ya, tidak pantas, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, memohon ampun, beristighfar untuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka adalah kerabat dekat mereka. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah orang yang paling terdekat hubungannya dengan, setelah jelas mereka adalah akan ditetapkan sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah jelas mereka adalah penghuni neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya ini dalil. Ya, memang kita sedih pasti bahwa siapa yang tidak bersedih kan? Kita mendapatkan orang tua kita nantinya tidak bersama kita nanti ketika sana kita nanti di surga, sementara orang tua kita yang berbuat syirik kepada Allah, ya, di dalam neraka. Tapi tentunya juga kita tidak bisa juga memastikan masalah dalam arti kalau berbuat syirik, ya. Tapi memastikan barangkali kita berharap, paling hanya bisa berharap, ya, berharap semoga orang tua kita telah masuk Islam sebelum wafatnya. Paling itu hanya harapan itu. Ya. Kecuali memang kita tidak tahu, misalnya kita tidak tahu info apakah orang tua kita muslim atau tidak muslim, ya, padahal tapi kita melihat dari garis dari mayoritas keluarga orang tua kita muslim misalnya, kita berhusnuzon berarti, ya, kecuali dipastikan orang tua kita bukan muslim, berarti tidak ada doa kepada mereka, ya Bu, ya, berarti begitu, ya. Yang kedua apa tadi? Oh, sedekah. Iya. Apakah bersedekah untuk orang tua kita yang meninggal dunia ini adalah perbuatan yang bermanfaat, atau kalau kita hadiahkan pahalanya akan sampai kepadanya? Maka jawaban iya. Dan itu pernah ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Apakah kalau aku bersedekah untuknya? Berarti maksudnya bersedekah atas namanya gitu, ya. Kalau kita kan atas nama ibu saya. Apakah itu akan bermanfaat untuknya atau pahalanya akan sampai kepada Nabi Muhammad? Naam, iya, katanya. Bermanfaat, katanya. Bermanfaat. Ya. Walaupun ada para ulama membatasi amal-amal itu sebatas apa yang pernah disebutkan Nabi SAW. Walaupun ini masalah ikhtilaf. Apakah semua amal soleh? Para ulama, apakah semua amal soleh yang dikerjakan seorang anak itu ketika dia niatkan, dia hadiahkan atau dia atasnamakan orang tuanya yang telah meninggal dunia, itu atau akan sampai atau tidak? Ini masalah ikhtilaf. Sebagai mereka mengatakan sampai. Ya, bahkan secara otomatis bahkan sebagai para mengatakan secara otomatis amal soleh yang dikerjakan oleh anak-anak yang soleh itu secara otomatis pahalanya juga diberikan kepada orang tuanya. Ya. Karena apa? Apa dalilnya? Disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya anak-anak kalian adalah hasil jeripayah kalian, kata Nabi. Ya. Sungguhnya anak-anak kalian itu, kata Rasulullah, dia merupakan hasil jerih usaha kalian, kata Nabi. Sehingga apa? Sehingga semua perbuatan-perbuatan baik, ya, anak-anak soleh itu, maka orang tuanya secara otomatis mendapatkan bagian, mendapatkan pahala. Ya, itu Bu, ya. Itu. Doanya, semua kebaikan-kebaikannya, maka orang tuanya walaupun dia tidak melihatkan secara khusus buat orang tuanya, telah dia mendapatkan bagian. Allah. Ya. Yang tiga apa? Iya, berkurban kami bagian dari amal soleh. Ya, walaupun tadi sebagai para ulama mengatakan, ya, berkurban yang wajib ditunaikan oleh para anak untuk orang tua yang telah meninggal dunia itu kalau dia bernazar, kalau dia di semasa hidup pernah bernazar. Yang dia pernah nazar itu kan hutang, ya.
Misalnya orang tuanya semasa hidupnya nanti kalau kalau kamu nanti lulus dari perguruan tinggi negeri ini, ayah mau nyantuni anak yatim, ibu mau mengundang anak yatim, mau ibu berikan santunan kepadanya. Ternyata ya anaknya lulus sebagaimana diharapkan dan ini belum terrealisasi, ya, belum terrealisir ya semasa hidupnya, kemudian telah meninggal dunia. Kalau orang tuanya meninggal dunia dan belum melaksanakan nazarnya, ya, maka bagaimana para anaknya? Maka dia wajib menunaikan, ya. Atau saya akan berkorban. Kalau nanti kamu lulus, saya akan berkorban. Ya, nazar ini ya, berarti nazar, bernazar. Ya, maka kalau ini wajib. Ya, adapun misalnya orang tua yang tidak pernah bernazar semasa hidupnya, apakah boleh kemudian anaknya berkorban atas nama orang tuanya? Maka yang sebagian para mengatakan boleh berkorban atas nama orang tuanya. Ya. Atau misalnya berhaji, berumroh, bolehkah seorang anak itu membadalkan haji atau umroh orang tua yang telah meninggal dunia? Sebagian para mengatakan boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kalau haji umroh apa? Syaratnya anak yang akan membadalkan kedua orang tuanya, ya, untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia ini, syaratnya dia telah berhaji dan berumroh untuk dirinya. Itu syaratnya. Ya, jadi nggak boleh misalnya belum haji lalu perberangkat haji niatnya buat orang tuanya, maka tidak sah. Ya, dia haji dulu untuk dirinya, ya, baru untuk orang tuanya. Karena pada asalnya kewajiban untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagi orang yang hidup. Ya, bagi kita yang hidup, bukan bagi orang yang telah meninggal dunia. Ya, itu Pak ya. Ya, ada lagi? Ya, cukup ya, insyaallah kita cukup. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.